Matur nuwun Pak Kepala Desa bersama seluruh jajarannya yang rawuh di sini, yang tentu menyiapkan segala sesuatunya sehingga kegiatan ini. Kesempatan kali ini juga matur nuwun Pak Samsoleh sebagai tokoh di sini yang juga dari membantu ya sebagai kader PKS juga yang membersamai kita bersama-sama di sini, matur nuwun. Kemudian Pak Aditya selaku tenaga ahli anggota DPR RI yang juga bersama-sama di sini. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah sampai di sini jam pinten? Masya Allah gitu nih. Tahu nggak ini mau ada apa gitu? Sanjange terus pundi sanjange? Alhamdulillah, nggih, nanti sembakonya ditambahi amplop. Amin. Mau amplopnya aja atau sama isinya? Masya Allah, nggih. Alhamdulillah, bersyukur bisa bertemu dengan panjenengan. Ini mungkin tempat yang baru saya datang ke sini. Tapi insya Allah ketika Bu Reni sudah dilantik kemarin 1 Oktober 2024 ya, sampai saat ini sudah resmi menjadi anggota DPR RI yang dapilnya Jatim 1 Surabaya Sidoarjo. Saya yakin panjenengan kemarin banyak yang nggak memilih saya, tidak mencoblos saya karena tidak tahu. Tetapi Bu Reni ketika sudah menjabat siap melayani siapapun yang memang mau bersama-sama membangun desanya. Insyaallah, mungkin ini menjadi amal kebaikan karena kita harus yakin sama Gusti Allah. Lek kene nglakoni api oleh api. Nggih. Bisa kumpul di sini, bisa silaturahim di sini, bisa menyenangkan, bisa membuat Bapak Ibu senyum. Alhamdulillah, moga-moga membawa keberkahan buat kita semua. Buat Pak Kepala Desa makin sehat, makin bisa memimpin desa ini menjadi desa yang punya keunggulan-keunggulan. Kemudian panjenengan juga makin guyup, makin rukun mendukung program pemerintah desa ya, karena semuanya yang dilakukan oleh Kepala Desa tentunya adalah untuk kemajuan dan kesejahteraan warganya. Saya Bu Reni Astuti, fotonya sama nggak sama yang di sini? Cantik yang mana? Apa-apa ya. Biasa kalau foto itu agak dipoles-poles, gitu ya. Sebenarnya ada jerawatnya, tapi diapii, gitu ya. Ya begitulah. Ibu-ibu juga begitu kan ya. Kalau selfie itu bikin yang apik ngono ya, glowing gitu ya, nggak popo. Kadang bojone nonton, oh nggak podo ya. Ya, alhamdulillah. Perkenalkan terlebih dahulu ya Pak Ki, saya menyampaikan saya Bu Reni Astuti, rumahnya di Surabaya di Sukolilo, dekat dengan ITS, dekat dengan asrama haji. Saya sebelum mendapatkan tugas sebagai anggota DPR RI, mendapatkan tugas selama 15 tahun sebagai wakil rakyat di kota Surabaya. Sejak zamannya Bu Risma di 2010 sampai kemudian di zamannya Pak Eri Cahyadi yang saat ini terpilih kembali, insya Allah nanti akan dilantik di bulan Februari 2025. Banyak hal yang sudah kami lakukan bersama-sama, bukan Bu Reni saja, tapi bersama-sama dengan yang lain untuk membangun Surabaya, untuk melayani warga Surabaya. Bagaimana memastikan tidak ada anak yang putus sekolah, memastikan tidak ada orang yang tidak bisa berobat hanya karena nggak punya uang, memastikan agar rumah-rumahnya juga dalam kondisi yang sehat, agar putra-putrinya bisa tumbuh menjadi generasi yang hebat. Nah, moga-moga ini nanti juga saya dengan Pak Samsoleh, karena ini juga terbantu dengan Pak Samsoleh, saya bisa ketemu di sini, insya Allah. Moga-moga kita bisa bersama-sama untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk warga khususnya yang ada di desa ini. Bapak Ibu yang saya hormati, 15 tahun di DPRD Surabaya, pemilu di 2024, kemudian atas izin Allah dengan banyak dukungan bantuan dari berbagai pihak, struktur PKS, kader PKS, relawan PKS, kemudian masyarakat luas, dan kemudian saya dipilih. Mohon doanya semoga-moga bisa menjalankan amanah ini sebaik-baiknya. Saya di Komisi 5
Komisi Infrastruktur dan Perhubungan. Infrastruktur Desa, Kementerian Desa itu juga menjadi mitra kerja di Komisi 5, Pak. Oke, insya Allah moga-moga bisa bersama-sama kita melayani warga di desa ini. Saat ini saya sebagai anggota DPR RI tengah menjalankan kegiatan di masa reses. Apa itu masa reses? Masa reses adalah masa di mana para anggota DPR RI yang ada di Senayan, ya, itu berkegiatan di luar gedung Senayan. Bisa bertemu dengan masyarakat, bisa berkunjung ke wilayah-wilayah lain, ya, untuk kemudian melihat apa pembangunan yang sudah turun di wilayah itu. Dan kemudian terkena banjir, cuaca ekstrim, hujan deras, ya, dan saya mendapatkan info dari Pak Aditya dan juga Pak Samsoleh, salah satunya adalah di sini. Mungkin kondisinya sekarang sudah surut, sudah baik. Tadi saya menuju ke sini yang tadi Bapak menyampaikan ada sawah yang kena banjir, gitu ya. Tadi kita juga lihat ya, ada yang baru ditanam ya, masih kecil tetapi sudah tertutup banjir ya. Pasti juga udah nggak bisa itu ya. Pasti sudah nggak bisa, itu tadi yang disampaikan oleh Panjenengan. Kesulitan petani masih terjadi di desa ini. Mungkin kita ingin sadar dan kuat ya untuk para petani yang ada di wilayah sini. Nah, pada kesempatan kali ini, alhamdulillah bisa bersilaturahmi, bisa bersama-sama. Nanti monggo kalau ada hal yang mau disampaikan, tetapi tadi yang terkait usulan-usulan yang disampaikan ada terkait dengan jamban atau WC, kemudian pansi mas yang tadi disampaikan. Monggo nanti dikomunikasikan dengan Pak Samsoleh kita. Karena terkait dengan wilayah di sini, nanti saya percayakan dengan Pak Samsoleh, dengan Pak Aditya, mana yang memang prioritas untuk dibantu melalui program dari pemerintah pusat. Terkait dengan kapan, waktunya dan sebagainya, nanti kita akan susulkan. Intinya jangan terlalu menunggu-nunggu ya, tetapi insya Allah kalau ada informasi kami akan informasikan melalui Pak Samsoleh kepada Pak Kepala Desa. Yang prioritas untuk masyarakat di sini, gitu, karena dananya juga terbatas, tentu ada alokasi, tapi prinsipnya adalah insya Allah akan disampaikan kepada masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan. Di luar itu tadi Pak Kepala Desa juga memberi perhatian tentang pendidikan. Saya di Surabaya itu punya program Zero Putus Sekolah. Saya nggak mau anak Surabaya putus sekolah karena biaya. Pokoknya kudu luwih apik